kita lakukan. Begitulah keputusan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan ibaratnya melakukan suatu keputusan yang tidak tepat. Gitu loh. Jadi kebiasaan itu bukan alegoris tetapi makna sebenarnya, tetapi makna sebenar itu lakukan dengan baik dan benar. Begitu juga dengan Tuhan kita alam semesta alam. Gitu loh kira-kira ya teman-teman ya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Besok bikin nasi goreng kita. Sudah bagian perbumbu-bumbuan ini. Halo, Hakoge, bertanya Hakoge. Tapi di luar ini nggak apa-apa Bang ya. Silakan. Soalnya ada diskusi tadi sore kami juga kan. Ada orang yang naik itu nanya gini Bang, dogma dulu atau manusia gitu Bang? Gimana sih Bang pandangan kita untuk menjawab itu Bang? Biasanya itu diskusi kadrun itu. Oh ya Kak? Iya. Diskusi kadrun biasanya itu mereka menciptakan suatu kata-kata di otak mereka tanpa dalil gitu loh. Contoh, kalau aku lihat diskusi kadrun begini, nanti Imam Mahdi ini pakai tubuh manusia atau roh doang, nah itu. Jadi nggak ada guna gitu diskusi kadrun. Tapi nggak apa-apa lah, kita jawab. Ya, manusia dulu atau dogma, benar? Ya, pertanyaannya dogma dulu atau manusia, ya seperti itu loh. Oke, dogma dulu atau manusia. Nah, kalau tidak ada manusia, siapa mau didogmain? Ya kan? Kalau tidak ada manusia, siapa mau didogmain? Apa itu dogma? Doktrin. Apa itu doktrin? Pengajaran. Paham tidak? Itu adalah pengajaran. Jadi dogma itu pengajaran. Kalau nggak ada manusia, siapa yang mau diajarin? Apakah salah doktrin? Tidak salah doktrin. Doktrin tidak salah. Doktrin ibarat makanan. Kalau kita makan makanan yang baik, maka sehatlah tubuhmu. Maka kalau pengajaran yang baik kita terima, maka sehatlah pengajaran itu dalam hidup kita. Kan begitu. Nah, berarti pengajaran dulu baru ada. Iya, siapa yang mengajarin? Bapa di surga. Itu mengajarkan segala sesuatu. Gitu loh. Diciptakan alam semesta ini, Adam dan Hawa, ya kan? Adam melihat, oh ada tumbuh-tumbuhan, oh ada ini. Makanlah ini, makanlah ini, makanlah ini. Ini jangan makan, ya kan diajarin. Itu namanya dogma, doktrin. Ya, jangan makan ini, semua bisa kau makan. Kan gitu. Kalau manusia, oh ada yang katakan manusia dulu, alamak. Bukankah Bapak juga mengajarin kita? Ingat, dogma itu, doktrin itu pengajaran. Engkau Bapa yang mengajariku. Kan begitu? Engkau Bapa yang mendoktrin diriku. Sama aja. Hanya karena istilah doktrin sudah negatif, maka doktrin pastilah selalu disalahkan. Padahal tidak. Doktrin tidak salah. Dogma tidak salah, pengajaran tidak salah. Tergantung doktrin mana yang kau terima, tergantung dogma mana yang kau pahamkan. Maka jangan salah pilih guru supaya jangan salah pemahaman kau. Sudah paham sejauh ini teman-teman di bawah? Jadi jangan bingung. Wah, ini dogma ini. Oh, ini doktrin. Awas, ini doktrin. Doktrin mana dulu? Paham ya? Ya. Jadi kalau dikatakan manusia dulu atau doktrin dulu, ya doktrin dulu, karena doktrin itu pertama sekali dari Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku, kan begitu. Hai Adam, makan ini. Hai Adam, makan ini. Ini jangan, itu doktrin. Gitu loh ya. Jadi kalau manusia dulu ciptakan, doktrin kapan? Mungkin mereka ngapa-ngapain, mungkin salto kayang kali kan. Guguk aja nggak ada yang ngajarin. Guguk laki-laki jantan iya. Kalau pipis angkat kakimu satu, nggak ada yang ngajarin itu. Nah ya, jadi karena binatang itu memang sudah hukumnya sudah berjalan. Kun fayakun, jadilah kucing, miau, sudah miau dia. Kok nggak bersin Bang? Itu nanti di Nuh. Ya, gitu loh teman-teman. Siap. Berarti penjelasan kami tadi
sama lah, selaras lah sama yang Bang CP menjelaskan juga sih. Oh gitu. Kita biar ini juga buat teman-teman juga sih. Oh, iya, oke, siap. Lalu ada yang menaikin begini, CP, penciptaan manusia Adam dulu, baru ada larangan. Hei, kau kira Tuhan tak punya otak dulu? Pemikiran sendiri. Dia al-awal al-akhir. Gitu loh. Jadi sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah tahu. Ini nanti kularangkan kepada si Adam. Ini nanti kularangkan kepada si Hawa. Kan begitu. Masa Tuhan dibilang manusia dulu baru seolah. Jadi begini. Gaya bahasa manusia sekarang seolah-olah Tuhan pada zaman dahulu nggak tahu akan kita lagi pakai TikTok hari ini. Seolah-olah begitu otak kita. Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah tahu si CP berkomal, ada si Pak Usman Apache, ada Ustadz Tobrut, Hasyanku, Gurunda, Pine, Kokage, Pionlet, jam sekian, tanggal sekian, lagi bertiktok. Tahu. Gitu loh. Jangan menjadi Tuhan kita seolah kita kecilkan. Oh manusia dulu. Seolah-olah Tuhan tidak ada doktrin. Ada pengajaran dia. Bahkan Yesus juga mengajari. Ini. Oke, silakan Pak Didara. Siapa ini Didara atau sesuatu yang diserupakan pura-pura serupa atau pura-pura lupa ini? Apa cepet? Asli ya. Takutnya apa C? Nah, ternyata tuyul kan begitu. Ternyata bukan tuyul ya. Ternyata adalah amubah gitu. Asli muka bata amubah. Halo, ada lagi. Sekarang si Pionlet. Bertanya Pionlet, harus bertanya di sini. Ayo. Ini loh Bang CP, cuman aku kan mau bertanya sama Bu Sofi, karena kan Bu Sofi kan Jawa, jadi nanti tunggu Bu Sofi aja deh. Jawa. Berarti nggak ada pertanyaan berarti Pak. Saya juga Jawa loh. Gimana? Saya juga Jawa. Saya asli Jawa saya. Ayo tanya. Aku kan waktu pas punya mantan yang Islam itu kan dia kan orang Jawa nih, ya kan. Terus kan dia kan ngerti orang tuanya gitu, maksudnya uminya ngerti weton gitu. Nah, udah gitu kan dia kan ngomong, iya. Terus udah gitu kan dia ngomong, aku kan pahing gitu. Terus aku lihat, kan aku ada ininya. Aku kliwon. Aku pehong Bang gitu ya. Lalu ada anunya. Ada pengertiannya. Oh, kalau misalnya pahing nih kayak gini orangnya. Kok ternyata benar gitu loh Bang CP. Itu kok bisa gitu? Itu ilmu pengetahuan apa sihir. Gitu. Masa percaya sama pahing kliwon. Nggak ada itu. Kan, aku kan lahirnya pahing. Udah gitu uminya dia itu ngasih tahu, oh kalau pahing nih, kamu nih sifatnya begini, kepribadiannya begini. Ada itu. Nggak ada itu nggak ada itu. Nggak habis benar itu makan rawon itu Bang ujung-ujungnya Bang. Ya. Kenapa saya bilang nggak benar? Itu namanya moga-moga tepat. Ternyata ketika dikatakan langsung. Ya, dengar baik-baik ya. Oke, dengar baik-baik. Aku punya namanya ilmu persaturnusan. Dengarkan baik-baik. Oke. Aku lihat dari namamu Violet. Ini ilmu persaturnusan. Dengarkan saya baik-baik. Cek koda minimal. Oke. Dengarkan saya baik-baik ya. Aku kasih tahu bagaimana ilusi bermain. V. Awal huruf V. Berarti kamu orang itu keras. I, berarti orang itu kamu ingin didengarkan. O, sebenarnya kamu orangnya baik. L, kamu itu orangnya rajin tetapi kadang ada malasnya. E,
kamu itu orangnya cerewet tetapi baik sebenarnya kamu. Semua gue katakan benar. Benar kan? Itu semua dirimu kan? Benar kan? Benar kan? Jujur kau. Benar kan? Betul. Padahal itu sembarangan kau bilang dari tadi. Itu baru tertanam di otakku. Ada ilmu persaturnusan. Sembarangan ku bilangin, betul kan? Betul katanya, padahal aku gak kenal siapa kau. Contoh. Hokage. Buka dulu kau dulu. Aman. Artinya kamu orangnya lembut berkata-kata. Kamu baik, tapi terkadang-kadang suka bikin marah orang, tapi hatimu baik sekali sebenarnya. Kamu itu orangnya royal, terkadang juga agak pelit tergantung kondisi dan waktu. Semuanya aku katakan benar. Benar kan? Tahu kan? Benar kan? Iya, cocokologi iya. Terus supaya paham itu moga-moga tepat gitu loh. Coba kalau ada orang tahu tentang ilmu-ilmu begitu, coba tanya, kira-kira aku 5 menit lagi berak apa kencing? Tanya aja begitu. Bisa dijawab dia. Saya sudah ngomong sama dukun paling gede di dunia ini. Sudah ngomong sudah dialog saya sama dukun-dukun. Kau bisa baca tanganku. Apa yang ku kerjakan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan ketika aku lahir pun, kamu sudah tahu. Aku paham kok itu. Karena setan bisa melihat kita pada kita dilahirkan. Tahu dia. Track record dia punya. Setan. Coba aku tanya. Aku tak mau masa lalu. Iya. Kalau kau memang dukun hebat, coba, kira-kira 5 menit lagi aku berak atau kencing. Guling-guling dia sama saya. Aduh. Kalau bisa kau jawab saya, aku mau menjadi hamba kau, aku bilang. Dengarkan baik-baik. Aku mau memperhambakan diriku kepadamu. Kalau kau bisa tebak aku 5 menit lagi, jangankan 5 menit lagi, 2 menit kemudian, nih timer, kita bikin timer, 2 menit kemudian, kira-kira aku berak apa kencing? Kalau kamu tidak tahu, ya kamu berarti hanya tahu di masa lalu saya. Jadi kalau Bapak Ibu terkasih, ilmu perbintangan itu mendoktrin kita, menekankan psikolog kita, agar informasi yang diberitakan ke situ, mau itu Capricorn lah, Saturn, apalagi Scorpio lah, apalah itu. Ketika dikatakan sifat-sifat Scorpio, semua yang dikatakan itu kau terima otomatis secara di bawah alam sadar kau. Gue nih, coba aku lihat dulu ya. Orang yang lahir di Scorpio, kayaknya ini bagian gue nih. Ini bintang gue. Apa dikatakan di situ? Kamu orangnya adalah jutek. Iya sih. Itu sudah masuk di bawah alam sadar. Kamu orangnya baik sekali, suka kasih uang. Iya sih. Semua informasi itu di bawah alam sadarmu kau iya-iyakan. Jadi kita nggak boleh percayakan hal itu. Ya, jadi nggak hanya kita zaman modern, di zaman Yahudi kuno juga begitu. Makanya orang kalau suek dikasih nama yang aneh-aneh ke anaknya. Contoh Yabes, ya kan? Penderitaan. Lahir ini penderitaan, dikasih nama Yabes. Arti Yabes itu tak elok loh. Nggak enak kasih nama Yabes. Yabes itu penderitaan yang bertubi-tubi. Maka apa kata Yabes? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Orang bisa mereka-reka kejahatan. Orang bisa mengatakan ini kepadaku, anu kepadaku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Pengharapan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu padahal nama Yabes itu buruk, penderitaan, nggak ada baiknya di situ. Arti nama Yabes diberikan orang tuanya. Jadi kita jangan tertekan dengan sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Tapi kita percaya memiliki Tuhan. Apapun bintangku, apapun pahing, kliwon, apalah itu bodoh ting, aing mah teu nyahok.
Yang saya tahu adalah Tuhanku yang maha baik. Dia bisa membalikkan fakta. Dia bisa membalikkan apapun yang terjadi ke depannya. Kalau aku bergantung kepada Tuhanku. Fakta yang harus kuterima adalah aku harus begini ke depannya. Ini fakta nih. Soalnya aku sudah melakukan kesalahan. Fakta ke depannya begini. Tetapi Tuhanku yang menolong aku. Ia tidak akan meninggalkan aku. Itu pengharapan kita. Gitu loh. Jadi jangan berharap pada perbintang-bintangan. Jangan berharap. Kalau kau berharap, kalau kamu ambil ilmu dari perbintang-bintangan, secara tidak sadar, secara tidak langsung, engkau sudah menyingkirkan firman Tuhan yang menghidupkan engkau. Makanya sibukkan diri kita kepada firman Tuhan yang jauh menghidupkan kita. Yang jauh bermanfaat untuk kita. Bukan mensibukkan diri dengan algoritma yang entah aing kemana iya lajuna kumaha entah apa buat kamu. Gitu loh ya. Sudah kasih contoh tadi mengenai Yabes, itu contoh. Gak ada kebaikan nama Yabes. Penderitaan, suek, gak ada hoki. Tetapi aku tahu Tuhan, apalah itu semua nama diberikan orang kepada aku. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Apa memperluas daerah? Kita punya rumah satu, Tuhan berkati aku. Yang sebelah kiri, aku mau jual ini. Jadi 2 rumah gempet. Aku dapat rezeki lagi, aku beli sebelah kiri. Jadi 3 rumah aku satuin. Memperluas daerah, ada rezeki kita. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku. Ada perlindungan Tuhan. Keluar masuk pintu rumah, Tuhan berkati kita. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, juga Tuhan memberkati kesehatan kita. Satu, berkat. Kedua, kesehatan. Ketiga, perlindungan Tuhan. Keluar masuk pintu rumah. Inilah doa Yabes. Sempurna. Kesehatan diminta. Perlindungan. Dan juga diberkati di dunia ini. Itulah harapan kita. Jadi kalau untuk baca-baca bintang, rasi bintang, kamu lahir Capricorn, Kubrukron, bodoh teing aing mah ente nyaho sia. Gitu kalau aing ngomong nak kos kieu aing mah. Enggak ngerti lagi